Selamat siang, Mbak Septi, Dokter Shanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kegiatan kita siang hari ini, dan selamat siang juga rekan-rekan jurnalis yang sudah bergabung dalam kegiatan Small Group Media Discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group siang hari ini, yang mana siang ini kita akan membahas mengenai tema mengenal induksi ovulasi sebagai salah satu metode program kehamilan. Dan sebelum kita memulai lebih jauh kegiatan kita siang hari ini, kami persilakan kepada Mbak Septiani Utami Dewi selaku Public Relation Koordinator Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk membuka kegiatan kita siang hari ini. Silakan Mbak. Halo, selamat pagi rekan-rekan media. Apa kabar? Semoga rekan media semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk mengikuti media discussion di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center hari ini. Saya ucapkan juga selamat pagi dan selamat datang untuk Dr. Shanti Olivia Jasirwan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dan berdiskusi dengan rekan media secara virtual. Seperti yang tertera di undangan dan tadi sempat disebutkan juga oleh Rifka, hari ini kita akan membahas mengenai induksi ovulasi sebagai salah satu metode dalam program kehamilan. Nah, kegiatan ini merupakan rangkaian acara peluncuran Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Jadi meski namanya IVF Center, tapi memang tidak melulu layanan program kehamilannya hanya IVF atau bayi tabung saja. Di klinik baru yang berlokasi di Rumah Sakit Pondok Indah ini juga melayani metode kehamilan lainnya seperti induksi ovulasi dan juga inseminasi. Selain itu, kami sendiri juga baru mengetahui bahwa ternyata banyak juga yang dapat diulik dari metode kehamilan induksi ovulasi ini. Bahkan ternyata induksi ovulasi ini bisa juga menjadi metode penanganan gangguan kesuburan pada wanita yang belum menikah. Gitu. Jadi kami berharap semoga diskusi kita pagi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, rekan media sekalian. Sekarang saya kembalikan lagi alur acara ke Rifka ya. Silakan Rifka. Baik, terima kasih Mbak Septi telah membuka kegiatan kita. Dan sebelum kita memulai lebih jauh diskusi bersama narasumber kita, Dr. Olive, saya juga ingin menginformasikan bahwa siang hari ini kita ada kejutan dari Rumah Sakit Pondok Indah Group, bahwa nanti di akhir acara akan ada 2 penanya yang terpilih, yang mana pertanyaannya jika merupakan pertanyaan yang terbaik akan kami pilih dan akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Gitu. Dan selanjutnya kita akan memulai, namun sebelumnya saya akan membacakan sebentar biografi singkat narasumber kita siang hari ini. Dr. Shanti Olivia Jasirwan, SPOG KVR. Beliau merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Dokter yang akrab dipanggil Dr. Olivia ini pernah meraih penghargaan SS Ratnamyang Gynecologist Award di Bangkok, Thailand pada tahun 2013 dan karya tulis terbaik Young Gynecologist Award di Hong Kong pada tahun 2018. Beliau menamatkan seluruh studi subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, spesialis kebidanan dan kandungan, serta pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menambah ilmunya dengan mengikuti Basic Pelvic Surgery Skill Fellowship di Belanda pada tahun 2012. Untuk memperdalam ilmu mengenai in vitro fertilization atau IVF, beliau juga pernah mengikuti berbagai pelatihan IVF di Vietnam pada tahun 2014 dan beberapa kongres seperti Asia Pacific Initiative on Reproduction dan European Society Human Reproduction, serta kongres nasional seperti Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia dan Pertemuan Ilmiah Berkala Himpunan Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi Indonesia. Itu tadi biografi singkat narasumber kita, dan tidak berlama-lama kepada Dr. Olive, kami persilakan untuk membawakan materinya. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Rifka, terima kasih juga Mbak Septi, dan saya mau mengucapkan selamat siang kepada rekan-rekan jurnalis sekalian dan terima kasih atas kehadirannya untuk webinar discussion kita pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih kepada tim Rumah Sakit Pondok Indah atas kesempatannya pada pagi hari ini untuk
berbagi, sharing sedikit pengetahuan dasar mengenai induksi ovulasi sebagai salah satu metode program kehamilan untuk pasangan-pasangan infertilitas. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya. Oke. Baik, saya akan mulai. Jadi, topik kita mengenal induksi ovulasi sebagai salah satu metode dalam program kehamilan. Nah, sebagai pendahuluan, jadi jika didapatkan 10 pasangan yang baru menikah dan berhubungan secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi, maka sekitar 7 pasangan itu atau sekitar 75% akan hamil alami setelah 6 bulan menikah. Dan sebanyak 9 pasangan akan hamil sendiri, hamil alami dalam 1 tahun setelah berhubungan secara teratur. Bagaimana dengan satu pasangan ini? Pasangan yang sisanya atau sekitar 10-15% pasangan dari 10 pasangan tersebut ternyata belum juga dikaruniai kehamilan walaupun sudah berupaya untuk hamil dengan berhubungan teratur tanpa menggunakan kontrasepsi setelah minimal 1 tahun. Nah, dalam bahasa medis kita menyebutnya sebagai infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah, ini adalah grafik yang menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu berbeda dengan spesies lainnya atau mungkin paling tidak jenis mamalia lainnya. Ternyata peluang kehamilan manusia itu tidak setinggi seperti spesies lainnya. Jadi ada yang istilahnya fekundabilitas atau peluang kehamilan per siklus atau per bulan, di mana jika pasangan melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa adanya kelainan-kelainan atau dalam kondisi normal, usia muda kurang dari 35 tahun, tanpa adanya gangguan kesuburan ataupun gangguan haid, ternyata angka kesuburan atau angka kehamilannya hanya 20-25% per siklusnya atau per bulan. Kita lihat di sini, usia 20 hanya 25, maksimal 25-30%. Ini berbeda sekali dengan spesies lainnya seperti contohnya kucing, anjing, di mana kemampuan reproduksi mereka ternyata lebih tinggi dibandingkan manusia. Nah, ini ada suatu penelitian yang mengobservasi beberapa pasangan dalam 1 tahun pertama setelah mereka berupaya untuk hamil atau 1 tahun pernikahan. Ternyata memang peluang kehamilan itu paling tinggi di bulan pertama. Jadi kalau ada pasangan pengantin baru nih berhubungan seksual yang secara rutin, peluang tertinggi itu ya hanya 30% pada bulan-bulan pertama. Dengan berjalannya waktu, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya sampai dengan bulan ke-12 atau 1 tahun, maka peluangnya menurun drastis, hanya 3%. Nah, atas dasar inilah makanya kenapa 1 tahun itu merupakan menjadikan suatu patokan terjadinya gangguan kesuburan atau infertilitas, di mana pasangan-pasangan tersebut wajib memeriksakan dirinya dan melakukan program kehamilan. Nah, apa saja tahapan dari program kehamilan? Yang pertama adalah konsultasi dasar. Jadi konsultasi dasar ini tujuannya adalah untuk mencari faktor-faktor risiko seperti riwayat usia yang paling penting, usia wanita, kemudian usia pria juga penting, kemudian riwayat mungkin riwayat gaya hidupnya, kemudian riwayat pekerjaan yang mungkin mempengaruhi kesuburannya, riwayat pernikahan sebelumnya, riwayat kehamilan sebelumnya atau ada atau tidaknya keguguran, riwayat operasi, kemudian riwayat penggunaan obat-obatan, atau riwayat program kehamilan sebelumnya. Nah, setelah dilakukan konsultasi dasar, akan dilakukan pemeriksaan dasar infertilitas yang meliputi pemeriksaan kepada suami, yaitu analisis semen, analisis sperma, kemudian penilaian saluran telur, HSG, dan penilaian ovulasi. Penilaian ovulasi dengan USG atau dari siklus haid atau pemeriksaan hormon. Nah, setelah didapatkan hasil dari konsultasi dasar dan pemeriksaan dasar, maka didapatkan diagnosis. Dari diagnosis itulah kita lakukan penanganan infertilitas bertarget sesuai dengan diagnosisnya. Nah, secara garis besar metode penanganan infertilitas itu sebenarnya ada 3. Yang pertama atau yang sering kali tahap awal yaitu induksi ovulasi atau senggama terjadwal. Ini mungkin di kalangan awam dikenal dengan cara alami. Ya, ini paling sering. Justru ini yang paling banyak sebenarnya penanganan infertilitas terutama pada pasangan-pasangan yang mungkin belum mau mencoba untuk teknologi reproduksi berbantu. Nah, selanjutnya adalah inseminasi intrauterin dan bayi tabung.
kedua tahapan ini merupakan teknologi reproduksi berbantu. Kenapa dibilang berbantu? Karena di luar cara alami. Nah, apa sih itu induksi ovulasi? Induksi ovulasi itu mungkin dalam bahasa awam sering dikenal dengan obat penyubur. Ya, jadi sebenarnya adalah suatu modalitas terapi infertilitas yang menggunakan obat-obatan atau medikamentosa untuk menstimulasi ovarium atau indung telur agar melepaskan sel telur atau ovulasi. Nah, kita tahu bahwa untuk terjadi suatu kehamilan itu harus ada sel telur dan sel sperma. Jika sel telur tidak ada, maka sperma tidak bisa membuahi apa-apa. Nah, tujuan utama sebenarnya adalah pada siklus-siklus yang pada mereka pasien yang tidak mengalami ovulasi. Contohnya adalah mereka yang dalam kesehariannya mungkin siklus haidnya tidak teratur atau jarang. Ya, kita tahu bahwa layaknya seorang perempuan itu dengan siklus haid yang normal itu akan berovulasi tiap bulannya. Jadi berovulasi mengeluarkan paling tidak satu sel telur yang matang yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, beberapa pasangan ternyata beberapa perempuan mengalami siklus yang tidak teratur atau yang tidak berovulasi. Jadi tujuannya adalah untuk menyebabkan terjadinya ovulasi, setidaknya didapatkan satu folikel dominan. Folikel itu adalah suatu cangkang telur. Jadi kalau dari USG yang kita lihat itu sebenarnya cangkang-cangkang telur atau folikel, karena sel telur itu sangat kecil ukurannya. Nah, jadi folikel itu mengandung sel telur yang belum matang, yang nanti jika sudah ukurannya cukup besar, dominan, dia akan mengeluarkan sel telur yang matang yang siap dibuahi oleh sel sperma. Nah, apakah hanya siklus yang tidak berovulasi? Ternyata induksi ovulasi ini bisa juga digunakan pada siklus-siklus yang berovulasi. Jadi pada mereka yang ternyata siklus haidnya normal. Tujuannya tapi berbeda. Tujuannya adalah untuk menstimulasi ovarium supaya melepaskan sel telur lebih dari satu. Karena pada umumnya secara alami ovulasi itu ternyata hanya melepaskan satu sel telur. Nah, pada siklus yang berovulasi, tujuan induksi ovulasi ini adalah untuk supaya ovarium itu melepaskan lebih dari satu sel telur, paling tidak 2 atau 3 sel telur pada satu siklus sehingga dapat meningkatkan peluang kehamilan. Karena tujuannya apa? Karena dalam ovulasi belum tentu satu sel telur yang dilepaskan itu memiliki kualitas yang bagus. Jadi dengan 2 atau 3 sel telur yang dilepaskan bisa meningkatkan peluang kehamilan. Nah, kapan induksi ovulasi itu diperlukan? Jadi kita lihat tadi seperti yang dijelaskan di awal, jika murni didapatkan gangguan ovulasi. Nah, kita lihat penyebab gangguan kesuburan pada perempuan ternyata paling besar itu memang gangguan ovulasi, sekitar 40%. Selain dari penyebab-penyebab lainnya seperti gangguan saluran telur, unexplained infertility, atau ada faktor-faktor lainnya. Dan gangguan ovulasi yang terbesar itu juga disebabkan oleh kelainan yang namanya polycystic ovarian syndrome. Ini adalah suatu sindroma di mana terjadi gangguan pematangan sel telur. Jadi sel telurnya atau folikelnya tadi berukuran kecil, tidak memiliki folikel yang dominan. Nah, jika didapatkan gangguan ovulasi yang murni tanpa ada gangguan lain seperti saluran sel telur atau sperma, maka ini merupakan kandidat yang paling baik untuk dilakukan pemberian induksi ovulasi dan dikombinasikan dengan senggama terjadwal atau cara alami tadi. Nah, bagaimana kasus lain? Kasus unexplained ternyata juga bisa menggunakan metode induksi ovulasi tersebut. Tadi kita tahu bahwa unexplained itu adalah infertilitas yang tidak didapatkan kelainan pada pemeriksaan dasar. Jadi dalam arti tidak ada gangguan ovulasi, tidak ada gangguan saluran telur, dan tidak ada gangguan sperma. Nah, tapi pada kasus unexplained infertility, biasanya induksi ovulasi ini diperlukan dan dikombinasikan dengan tahapan proses inseminasi. Nah, apa saja penyebab gangguan ovulasi? Paling sering tadi yang saya sebutkan PCOS, kemudian bisa juga faktor gaya hidup, misalnya obesitas atau overweight, berat badan terlalu rendah juga bisa mempengaruhi siklus haid, olahraga yang terlalu berat atau terlalu ekstrim, stres psikologis yang tinggi, hiperprolaktinemia, gangguan fungsi tiroid seperti hipotiroid, perimenopause, ataupun adanya kegagalan ovarium dini atau yang sering disebut dengan menopause dini. Nah, gangguan ovulasi sebelum mendapatkan terapi induksi ovulasi tadi, sebaiknya biasanya pada umumnya dokter akan memeriksa terlebih dahulu penyebabnya apa gitu. Karena
pada beberapa kasus mungkin tidak perlu sampai diberikan obat-obatan induksi ovulasi. Jika diketahui penyebabnya apa dan dikoreksi, maka dengan sendirinya ovulasi itu akan kembali alami, kembali normal. Contohnya pada kasus-kasus hipotiroid ataupun hiperprolaktinemia. Jika diketahui adanya gangguan-gangguan ini, maka kita koreksi terlebih dahulu. Jika ada hipotiroid, maka dikoreksi tiroid, fungsi tiroidnya atau hiperprolaktin dikoreksi, maka mungkin tidak perlu mendapatkan obat-obatan induksi ovulasi. Jika penyakitnya dapat dikoreksi, maka dapat ovulasi itu akan dapat kembali seperti normalnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu proses ovulasi normal itu sangat terkait dengan siklus haid. Jadi siklus haid yang normal itu hampir 95% mengalami ovulasi. Nah, bagaimana terjadinya ovulasi? Jadi itu adalah suatu koordinasi antara otak yang nanti akan mengeluarkan suatu hormon reproduksi, yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, FSH atau LH. Yang kedua hormon ini berfungsi untuk perkembangan atau pertumbuhan dari sel telur, ya, follicle tadi, terutama follicle stimulating hormone. Ini pada tahap-tahap awal siklus, setelah selesai haid, dia akan dominan, kemudian mendekati ovulasi, maka LH yang akan berperan lebih dominan untuk pematangan akhir dari sel telur. Nah, selain mempengaruhi sel telur atau follicle itu sendiri, dengan berkembang, dia akan menghasilkan hormon-hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, estrogen ini pada tahapan awal akan berpengaruh terhadap endometrium atau dinding rahim akan menebal dan mempersiapkan untuk kehamilan apabila nanti terjadinya suatu kehamilan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ovulasi itu bagaimana sih kita mengetahuinya ada atau tidaknya ovulasi? Paling gampang sebenarnya ada dengan melihat siklus haid seorang perempuan. Apabila siklus haidnya normal, jadi siklus haid itu adalah jarak antara haid hari pertama seorang perempuan ke haid berikutnya, ya. Jarak antara haid itu, yang dikatakan haid itu apabila sudah darah, ya. Jika hanya flek atau spotting itu belum termasuk haid. Nah, apabila siklusnya itu 21 sampai 35 hari, maka ini hampir pasti siklusnya itu berovulasi, menghasilkan sel telur. Atau kita bisa melakukan pemeriksaan USG. Bisa ditemukan adanya folikel dominan, yaitu folikel, ya. Jadi tadi cangkang telur yang berukuran besar atau corpus luteum. Corpus luteum itu adalah cangkang telur di mana apabila sudah terjadi ovulasi pecah gitu, dia akan kolaps, mengempes, yang kita sebut dengan corpus luteum. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Atau pemeriksaan hormon progesteron. Biasanya ini dilakukan 7 hari setelah ovulasi. Nah, hormon progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum. Jadi, kalau terjadi ovulasi, sudah pasti hormon progesteronnya akan meningkat. Atau bisa juga menggunakan tes, ya, seperti yang ada di pasaran, tes prediksi ovulasi seperti tes PEG, ya, tes kehamilan. Jadi, mengukur urin, mengukur kadar LH. Jadi, tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, saya balik dulu sedikit. Nah, ini LH itu akan meningkat sesaat sebelum ovulasi. Paling tidak 24 sampai 36 jam sebelum ovulasi. Nah, yang akan dideteksi dari pemeriksaan LH ini adalah dari urin tadi, yaitu untuk mendeteksi adanya LH. Jadi ini mendeteksi secara tidak langsung adanya ovulasi. Atau bisa juga dengan tanda-tanda tidak pasti atau subjektif. Nah, ini bisa dirasakan oleh masing-masing individu. Contohnya peningkatan suhu dasar tubuh. Ini cara mengukurnya mungkin memang agak kurang efektif dan sangat subjektif sekali. Ini dengan cara mengukur suhu tubuh pada suhu tubuh awal saat seorang perempuan itu bangun dari tidur pagi hari, diukur selama satu siklus. Didapatkan satu peningkatan suhu yang paling tinggi, kemungkinan itu terjadinya ovulasi. Ya, tapi sekali lagi ini sangat caranya agak kurang praktis dan mungkin sangat subjektif sekali. Lalu yang kedua adalah, nah ini juga cukup sering, kram perut di tengah-tengah siklus. Dan ini biasanya tidak dialami oleh semua orang, karena ini juga ya sangat subjektif sekali, ya. Ini menandakan adanya ovulasi. Jadi telur itu pecah, folikel itu pecah, menghasilkan telur, adanya zat-zat yang dikeluarkan menyebabkan nyeri perut atau Mittelsmarch. Ini bahasa Jerman. Atau dengan cara, nah ini yang menurut saya cukup membantu, ya. Hampir
semua perempuan yang mengalami ovulasi ini bisa merasakan atau mungkin bisa memeriksa sendiri dengan melihat lendir serviks yang meningkat. Jadi lendirnya itu gambarannya seperti putih telur ya. Jadi jernih, panjang dan kadang-kadang sulit terputus gitu. Nah, ini menandakan adanya estrogen yang meningkat dan biasanya akan terjadi ovulasi dalam 24 sampai 48 jam kemudian. Nah, ini tadi USG. Jadi kalau dilakukan USG ditemukan seperti ini, ada folikel yang berukuran besar sendiri. Ini kita sebut folikel dominan. Kemungkinan siklusnya ini berovulasi. Nah, apabila sudah terjadi ovulasi pecah, maka tadi folikel dominan akan berubah bentuk seperti ini, corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah yang akan menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah yang tinggi. Nah, saya akan membahas mengenai senggama terjadwal. Jadi sebelum untuk kita membahas senggama terjadwal, kita harus tahu dulu ada istilah yang namanya fertile window atau masa subur. Jadi pada kondisi normal, ini hanya bisa didapatkan pada siklus yang teratur. Jadi siklus yang berovulasi. Kalau siklus yang tidak berovulasi, yang tidak teratur, maka fertile window ini tidak ada, gitu ya, karena kita tidak tahu ovulasinya kapan terjadi. Nah, ini paling gampang adalah jika siklus haidnya teratur, misalnya saya kasih contoh 28 hari, maka biasanya ovulasi itu akan terjadi 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi cara gampangnya adalah menghitung masa subur atau saat ovulasi itu kapan, yaitu siklus haid dikurangi 14. Jadi kalau misalnya siklus haidnya 28 hari, maka hari ke-14 itu kemungkinan besar dia berovulasi. Nah, masa subur itu adalah suatu masa atau periode tertentu dalam siklus haid di mana jika dilakukan hubungan rutin dapat meningkatkan angka kehamilan. Nah, kita lihat di sini, fertile window itu terjadi sejak 5 hari sebelum ovulasi dan pada saat ovulasi. Setelah ovulasi malah 0%. Nah, ini kenapa seperti ini? Jadi rasionalisasinya adalah seperti ini. Sperma itu bisa bertahan selama 5 hari, sementara sel telur itu hanya bertahan 12 sampai 24 jam. Nah, tadi kan 5 hari ya. Jadi kalau misalnya dilakukan hubungan intim 5 hari sebelum ovulasi, maka kemungkinan besar sperma itu masih ada di dalam organ reproduksi wanita, di saluran telurnya. Jadi apabila terjadi ovulasi, maka sel telur itu akan bertemu dengan sperma yang menunggu di saluran telur itu. Ya, sementara sel telur itu cuma bertahan 12 sampai 24 jam. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya paling tinggi yaitu adalah H-1 maupun saat ovulasi, hari H ya. Jadi 30 sampai 33%. Nah, setelah ovulasi dia 0%. Kenapa? Karena yaitu sel telur itu hanya bertahan 24 jam. 24 jam setelah ovulasi, maka sel telur sudah tidak ada. Jadi tidak akan mungkin terjadi suatu kehamilan. Nah, ini bisa kita pakai pada siklus yang normal. Nah, pada induksi ovulasi, atas dasar ini juga kita melakukan senggama terjadwal. Maksudnya terjadwal itu adalah lebih senggama dianjurkan pada hari-hari tertentu di mana kemungkinan untuk terjadinya suatu kehamilan itu paling tinggi, yaitu hari-hari mendekati ovulasi, yaitu sejak hari kedua sampai hari ovulasi. Nah, obat-obatan yang digunakan biasanya paling sering itu adalah clomiphene citrat, itu sangat lama, ini obat-obatan yang sangat lama dan sampai sekarang masih digunakan, yaitu suatu obat dengan dosis 50-150 mg per hari, diberikan selama 5 hari berturut-turut pada siklus hari kedua atau ketiga sampai dengan hari ke-6 atau hari ke-7. Cara kerjanya ia menduduki reseptor-reseptor estrogen. Tujuan utamanya adalah untuk menipu, jadi menipu tubuh ya. Jadi seakan-akan estrogen dalam tubuh itu rendah gitu, sehingga otak itu akan mengeluarkan hormon yang tadi di awal saya jelaskan, hormon follicle stimulating hormone yang lebih tinggi karena tubuh itu mempersepsikan estrogen rendah nih gitu. Jadi dibutuhkan follicle stimulating hormone yang lebih banyak untuk menumbuhkan sel-sel telur tadi atau folikel-folikel tadi. Nah, kemudian obat yang juga saat ini sering kali digunakan yaitu letrozole. Ini sebenarnya obat kanker payudara ya, off label di sini maksudnya obat yang sebenarnya pada tujuan utamanya adalah untuk diagnosis lain, tapi bisa digunakan dimanfaatkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ini letrozole, sebenarnya obat kanker payudara, tapi bisa digunakan untuk obat kesuburan gitu ya. Nah, ini cara kerjanya kurang lebih mirip dengan clomiphene citrat, yaitu seakan-akan estrogen
rendah gitu ya, tapi dia tidak menduduki reseptor estrogen. Fungsinya, cara kerjanya adalah mengubah metabolisme estrogen sehingga estrogen dalam tubuh rendah dan tubuh mempersepsikan estrogen kurang sehingga dihasilkan hormon FSH yang lebih tinggi. Nah, lalu yang terakhir adalah gonadotropin. Kalau kedua obat ini adalah obat minum. Gonadotropin adalah obat suntik, ini adalah sintetik ya, jadi FSH sintetik, jadi FSH-nya digantikan gitu ya. Rekombinan FSH atau HMG. HMG ini terdiri dari FSH dan LH, kemudian HCG, Human Chorionic Gonadotropin, ini tujuan utamanya adalah untuk pematangan sel telur atau pemecah folikel, apabila folikel tersebut sudah berukuran besar. Nah, jadi ini skemanya. Pada tahap awal, pasangan apabila sudah dilakukan pemeriksaan dasar dan memang terbukti adanya gangguan ovulasi, maka tahap awal adalah USG terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan lab atau hormon jika diperlukan, tapi tidak rutin. Kemudian mulai diberikan obat-obatan, obat-obat penyubur tadi ya, atau induksi ovulasi. Bisa dengan obat minum ataupun obat injeksi selama 5 hari. Kemudian lakukan evaluasi, biasanya pada hari-hari ke-10 atau ke-9, ini sangat bervariasi sekali, tergantung dari siklus haid dan respon dari folikel itu tadi. Kemudian bisa pemeriksaannya mungkin lebih dari 1 kali, 2 kali atau 3 kali, sampai dengan target yang ingin dicapai. Nanti akan saya jelaskan targetnya itu apa. Nah, kemudian jika targetnya sudah tercapai, dilakukan pematangan telur, suntikan tadi HCG, dan si pasangan direncanakan untuk senggama terjadwal yang rutin, bisa tiap hari atau tiap 2 hari sekali, karena pada saat-saat itu kemungkinan terjadi suatu ovulasi. Lalu menunggu selama 2 minggu dan dilakukan tes kehamilan. Nah, ini tadi, jadi pada tahap awal dilakukan USG, biasanya gambarannya seperti ini. Jadi sel telur atau folikelnya itu masih kecil-kecil semua, karena ini lagi haid. Kemudian dinding rahimnya juga masih tipis. Kemudian hari ke-10 sudah mulai ada folikel yang berukuran besar, dinding rahim juga sudah mulai menebal. Kemudian targetnya tadi, kalau menggunakan obat-obatan minum, biasanya targetnya adalah folikelnya itu berukuran 20 mm. Tapi kalau bisa menggunakan gonadotropin atau injeksi, ukurannya 18 mm targetnya. Nah, kemudian jika selain melihat folikel, kita juga harus melihat dinding rahim, ketebalannya. Karena ketebalan ini juga mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Biasanya idealnya 7-14 mm. Nah, jika target sudah terpenuhi, dilakukan suntikan pemecah telur dan pasangan disarankan untuk berhubungan yang rutin. Nah, apa saja efek sampingnya? Jadi efek samping paling sering keluhan terkait perubahan hormon. Ini paling sering pada obat-obat minum yang tadi, karena terjadi hipoestrogen, terjadi hot flashes, sakit kepala, mood swings, nyeri perut bawah, dan payudara yang nyeri. Nah, pada penggunaan obat-obatan penyubur atau induksi ovulasi, kehamilan multiple cukup tinggi sebenarnya ini ya, 7-10% pada obat-obatan minum, dan cukup tinggi juga, paling tinggi pada gonadotropin, 20%. Nah, sindroma hiperstimulasi ovarium ini sebenarnya jarang kalau pada induksi ovulasi. Ini lebih sering pada IVF gitu ya, di mana biasanya ini terkait dengan jumlah folikel. Jika jumlah folikelnya banyak, maka dia akan mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan sebagai berikut. Misalnya keluhan nyeri hebat panggul, kemudian nyeri perut, napas berat, mual, muntah, kembung, berat badan bertambah karena penumpukan cairan. Tapi ini jarang kalau pada induksi ovulasi, hanya kurang dari 1%. Nah, jadi keuntungannya apa? Induksi ovulasi itu cukup tinggi untuk meningkatkan ovulasi, terutama pada kasus-kasus non-ovulasi, yaitu sekitar 80%. Nah, angka kehamilan itu sangat bergantung pada usia, penyebab, dan lamanya pernikahan. Nah, pada pasien dengan usia muda, kurang dari 35 tahun, jika ia hanya mengalami gangguan ovulasi saja, tanpa adanya gangguan sperma ataupun saluran telur, maka sebenarnya angka kehamilannya cukup tinggi, bisa mengembalikan peluang kehamilan seperti orang normal. Ya, tadi kita lihat di awal sekali, peluang kehamilan pada pasangan normal itu berapa sih? 20-25%. Jadi angkanya cukup besar, 20-25%. Nah, bagaimana jika misalnya ada gangguan pada sperma sedikit, atau mungkin ada gangguan saluran telurnya, atau mungkin unexplained, maka sebenarnya angka kehamilannya tidak terlampau tinggi. Rata-rata secara kumulatif, ya, tanpa melihat
penyebab lain-lainnya itu hanya 5-7%. Karena memang sebenarnya induksi ovulasi ini sangat bagus pada kasus-kasus murni gangguan ovulasi. Nah, kesimpulan take home message-nya, induksi ovulasi ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan sampai saat ini dan seringkali menjadi tahapan awal pada program kehamilan karena relatif murah dan efek samping yang rendah. Nah, induksi ovulasi dan senggama terjadwal merupakan metode yang paling sederhana pada program kehamilan, di mana seleksi kasus itu merupakan hal yang paling penting sebagai kandidat yang paling cocok untuk metode ini sehingga menentukan angka keberhasilannya. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Olive untuk penjelasannya. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya kembali ingin mengingatkan untuk rekan-rekan jurnalis kalau untuk kegiatan kita siang hari ini untuk 2 penanya terbaik nanti akan kami pilih dan akan mendapatkan hadiah khusus dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Ini kalau aku lihat baru ada 2 orang yang memberikan pertanyaan. Nah, maka aku pengen nanya dulu nih dok, untuk Dr. Olive, aku pengen tanya. Tadi tuh kan sebenarnya sempat dijelaskan kalau induksi ovulasi ini juga sebenarnya bisa untuk menangani kasus wanita dengan PCOS ya dok ya? Nah, Ya, betul. Nah, kalau misalnya untuk wanita yang misalnya dia memang belum menikah nih dok, berarti dia kan belum ada keinginan untuk memiliki anak. Sebenarnya seberapa urgensinya sih dok untuk melakukan pemeriksaan dan misalnya nih dia cocok untuk melakukan induksi ovulasi, baiknya tuh mulai dari kapan gitu dok untuk mulai melakukan dan memeriksakan? Ya, jadi memang sebenarnya induksi ovulasi ini tujuannya ada tujuan utamanya untuk meningkat membuat suatu ovulasi gitu ya. Nah, tapi sayangnya pada mereka yang belum menikah gitu ya, induksi ovulasi ini rasa-rasanya kurang tepat gitu ya. Contohnya pada kasus PCOS gitu. Jadi sebenarnya penanganan PCOS itu tahap awal jika dilihat yang paling awal itu adalah lifestyle modification gitu. Karena lifestyle itu sangat berkaitan erat. Contohnya dan paling sering nih pada pasien-pasien PCOS itu mengalami obesitas, overweight gitu ya, adanya gangguan-gangguan resistensi insulin gitu ya. Kadang-kadang tanpa harus melakukan induksi ovulasi dengan perbaikan lifestyle saja, kadang-kadang perempuan yang mengalami PCOS tersebut sudah mengalami ovulasi kembali gitu ya. Jadi contohnya dengan berat badan yang berlebih misalnya ya, dengan penurunan berat badan diet gitu atau olahraga, 5% penurunan berat badan saja sudah memperbaiki fungsi ovulasinya atau hormon-hormonnya gitu. Nah, pada perempuan yang belum menikah, memang lebih target utamanya adalah memperbaiki haid ya, terutama siklus haid, kemudian perbaikan gaya hidup gitu, pemberian obat-obatan yang mungkin tujuan utamanya bukan induksi ovulasi tadi ya. Contohnya misalnya dia ada resistensi insulin. Kita biasanya memberikan metformin, obat-obatan diabetes gitu ya, atau memberikan obat-obatan vitamin-vitamin gitu, vitamin D yang juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Gaya hidupnya diperbaiki gitu ya. Dan jika memang haidnya tidak teratur, jika memang perlu diatur, kita menggunakan obat-obatan misalnya pil KB seperti itu. Jadi induksi ovulasi ini agak kurang tepat kalau diberikan pada mereka yang belum menikah seperti itu. Ya, berarti kalau gitu bisa aku simpulkan induksi ovulasi ini memang oke untuk mereka dengan PCOS, tapi tetap untuk mereka yang memang sudah menikah dan memang ingin melakukan program kehamilan begitu ya dok ya? Betul. Kalau misalnya untuk wanita yang mungkin masih single tapi memang mengalami gangguan kesuburan, itu juga tindakannya dengan obat-obatan yang lain gitu ya dok ya? Ya betul. Oke, ini pertanyaannya sudah mulai terkumpul. Nanti akan bantu di showing nih dok supaya lebih enak. Ya. Kita menunggu bagaimana, apakah sudah ada yang bisa ditampilkan? Baik, ini pertanyaan pertama dari Mbak Fiona dari Orami. Ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama, apakah metode induksi ovulasi dapat digabungkan dengan metode promil lainnya? Sehingga mungkin dapat menaikkan peluang kehamilan. Kemudian yang kedua, apakah induksi ovulasi hanya dilakukan untuk wanita? Bagaimana jika infertilitas disebabkan dari pasangan pria? Ya, oke, baik. Saya jawab pertanyaan pertama dulu terima kasih Mbak Fiona.
atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, metode induksi ovulasi ini bisa digunakan untuk metode promil lainnya. Jadi contohnya tadi inseminasi, ya, dengan inseminasi. Dan ini biasanya diindikasikan untuk pasien-pasien unexplained infertility, di mana sebenarnya dia tidak ada masalah dengan ovulasinya gitu ya. Tapi tujuan utama induksi ovulasi ini adalah untuk meningkatkan peluang dengan supaya terjadi super ovulasi. Jadi super ovulasi ini ovulasinya lebih dari 1 sel telur gitu ya. Dengan metode ini induksi ovulasi dan inseminasi, maka angka kehamilan, peluang kehamilan tentunya akan meningkat gitu ya, karena selain tadi meningkatkan peluang dengan meningkatkan jumlah sel telur, di sini juga dilakukan inseminasi. Inseminasi itu adalah menempatkan sperma yang terkonsentrat dengan jumlah yang cukup besar langsung ke dalam saluran reproduksi perempuan ya, langsung ke rahim, sehingga istilahnya memotong jalannya sperma gitu ya, yang harusnya sperma itu berjalan sendiri, berusaha sendiri untuk sampai ke saluran telur. Nah, ini dengan jumlah yang cukup besar dimasukkan langsung ke dalam saluran, ke dalam rahim gitu ya, sehingga jarak tempuhnya semakin pendek gitu. Nah, tentu saja dengan metode induksi ovulasi plus inseminasi ini akan meningkatkan peluang kehamilan lebih tinggi dibandingkan hanya melakukan senggama terjadwal. Tapi pada kasus-kasus, contohnya tadi unexplained infertility atau mild endometriosis contohnya ya, atau adanya gangguan sperma ringan, nah itu bisa digunakan. Tapi kalau pada kasus-kasus murni gangguan ovulasi, sebenarnya hanya dengan senggama terjadwal plus induksi ovulasi itu sudah cukup membantu gitu. Jadi angkanya tidak terlalu berbeda bermakna antara induksi ovulasi dan senggama terjadwal dengan induksi ovulasi dan inseminasi pada kasus gangguan ovulasi ya. Nah, yang kedua, induksi ovulasi ini memang hanya dilakukan untuk wanita ya, judulnya saja ovulasi. Yang mengalami ovulasi itu adalah perempuan gitu. Kalau laki-laki tidak ovulasi gitu. Tapi beberapa obat-obatan, contohnya tadi clomifencitrat itu memang bisa digunakan untuk kasus-kasus kelainan atau gangguan-gangguan sperma ya. Itu mungkin sering digunakan oleh ahli andrologi ya, atau ahli reproduksi pria untuk meningkatkan jumlah sperma ya. Intinya sih tujuan utamanya adalah kurang lebih sama. Jadi dia tujuannya adalah meningkatkan hormon FSH ataupun LH untuk meningkatkan produksi dari sperma gitu. Tapi tujuan untuk induksi ovulasi ini hanya untuk perempuan. Seperti itu. Mbak Ripka. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di-showing. Ya, dari Mbak Ica, viva.co.id, ada 3 pertanyaan dokter. Yang pertama, terkait kasus hipospadia. Banyak dikaitkan dengan hormon saat masa hamil. Benarkah demikian, dok? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Kemudian pertanyaan kedua, bahayakah konsumsi obat ovulasi yang dikaitkan dengan hipospadia tersebut? Yang ketiga, adakah waktu tertentu untuk berhubungan intim jika mau mendapatkan anak laki-laki atau perempuan? Nah, kalau misalnya memang ada waktu tertentu, itu mitos atau fakta, dokter? Silakan. Ya. Hipospadia hormon saat hamil ya. Jadi ya memang betul hipospadia ini adalah kelainan kongenital ya. Tapi kaitannya dengan maksudnya gangguan hormon pada saat masa hamil gitu ya. Iya, sepertinya begitu, dok. Sebenarnya tidak ada hubungan ya. Jadi tidak ada hubungan antara gangguan hormon pada saat masa hamil dengan hipospadia tersebut ya. Jadi itu memang kelainan murni, kelainan kongenital, kelainan bawaan gitu. Tidak ada hubungannya dengan gangguan hormon. Maaf, mungkin maksudnya gangguan hormon pada si anak ya. Kalau dengan gangguan hormon pada si penderita hipospadianya ya iya betul ya. Jadi tidak ada hipospadia itu terkait dengan gangguan hormon pada si penderitanya gitu, bukan pada ibunya maksudnya gitu ya. Nah, kemudian konsumsi obat ovulasi dikaitkan dengan hipospadia tidak ada hubungan sebenarnya ya. Jadi obat ovulasi itu tidak ada hubungannya. Jadi obat-obat ovulasi ini terbukti tidak menyebabkan gangguan kelainan kongenital gitu ya. Kemudian
waktu berhubungan intim untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan sebenarnya itu tidak betul-betul mitos dan juga tidak betul-betul fakta gitu. Jadi logikanya memang beberapa penjelasannya adalah seperti ini. Untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, maka yang menentukan itu sebenarnya dari sel sperma. Sel sperma laki-laki itu bisa mengandung X atau Y gitu ya. Jika yang membuahi sel telur itu adalah sperma yang membawa sifat kromosom Y, maka kemungkinan besar nanti anaknya adalah laki-laki gitu. Apabila kromosom X, maka anaknya perempuan. Nah, beberapa teori, tapi ini masih sangat kontroversial sekali ya. Jadi mengatakan bahwa sperma-sperma yang membawa sifat Y, kromosom Y itu bertahan hidup lebih pendek dibandingkan sperma-sperma yang membawa kromosom X gitu. Nah, jadi pada kromosom yang Y gitu, jika ingin membuahi sel telur, maka sebaiknya berhubungannya itu mendekati ovulasi karena dia waktu hidupnya ya waktu hidupnya itu lebih pendek gitu, kurang lebih 2 hari atau 1 hari, 24 sampai 48 jam. Dan jika ingin membuahi sel telur dan ingin mendapatkan anak perempuan, maka berhubungannya menjauhi dari ovulasi ya. Jadi kurang lebih 5 hari atau mungkin 3 hari atau 4 hari sebelum ovulasi. Ya itu sebenarnya tidak betul-betul mitos dan juga tidak betul-betul fakta karena masih sangat kontroversial dan angka keberhasilannya juga 50-50. Seperti itu. Baik, semoga tadi cukup jelas ya Mbak Ica untuk jawabannya. Nah, sembari menunggu lagi nih Dok, aku penasaran sebenarnya ada nggak sih yang tidak bisa melakukan induksi ovulasi ini Dok? Ya, jadi induksi ovulasi ini memang kalau hanya digunakan bersama dengan senggama terjadwal, itu yang paling baik itu sebenarnya memang yang hanya gangguan ovulasi saja Mbak, gitu ya. Nah, apabila ada gangguan-gangguan lain seperti gangguan sperma gitu ya, apalagi kalau misalnya gangguan spermanya berat gitu, atau mungkin ada gangguan saluran telur, sel telurnya tersumbat gitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin kurang cocok gitu, atau unexplained sendiri. Unexplained ini sebenarnya kan tidak ada masalah di gangguan ovulasinya tidak ada gangguan spermanya, kemudian tidak ada saluran telurnya, tapi banyak juga hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak bisa dideteksi dengan pemeriksaan dasar. Contohnya kualitas sel telur. Kualitas sel telur dengan cara alami ataupun inseminasi tidak bisa diketahui, hanya bisa diketahui dengan bayi tabung ya IVF gitu. Karena saat bayi tabung saat panen telur atau ovum pick up, kita mengambil sel telur dan sel telur itu diobservasi di laboratorium dan kita bisa mengetahui sel telurnya itu bagus atau tidak dengan pemeriksaan melalui mikroskop seperti itu. Nah, jadi memang seringkali digunakan memang bagi mereka yang mungkin masih enggan atau reluctant ya untuk menjalani terapi-terapi yang lebih invasif ya seperti inseminasi atau bayi tabung. Contohnya tadi banyak juga ya misalnya dengan kelainan sperma yang hanya ringan gitu tapi tetap ingin menjalani cara alami ya boleh-boleh saja sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya induksi ovulasi ini tidak ada batasan istilahnya yang absolut yang tidak boleh melakukan induksi ovulasi gitu. Tapi ya memang angka keberhasilan tentunya akan lebih rendah jika seleksi kasusnya kurang tepat seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ardela dari detik.com. Yang pertama, apakah treatment kehamilan bisa mempengaruhi risiko hipospadia pada anak yang dikandung? Kemudian yang kedua, apakah ibu hamil yang menggunakan treatment hormon tertentu bisa mempengaruhi kandungan dan adakah risiko mengalami hipospadia juga? Enggak, ini jawabannya enggak untuk dua-duanya. Langsung ya dok jawabannya. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi, ditambahkan dokter? Untuk melengkapi jawaban tidaknya? Ya, jadi memang tidak ada treatment kehamilan ini memang sudah terbukti tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi. Saya nggak tahu ini dapat dari mana sih ini mitos-mitos ini gitu ya. Jadi treatment kehamilan itu tidak mempengaruhi kecacatan ya, kecacatan pada janin gitu ya. Jadi memang cukup aman kalau tidak. Contohnya clomiphene citrate yang sudah lama sekali digunakan gitu ya. Kalau misalnya memang ada laporan-laporan seperti ini, tentunya kan tidak akan dipergunakan lagi sampai saat ini gitu.
tentunya obat-obatan ini akan ditarik gitu. Dan ini obat-obatan ini kan kita tujuannya kan untuk sebelum terjadinya kehamilan, bukan maksud saya kalau udah hamil, kalau sudah hamil ngapain kita memberikan obat-obatan tersebut gitu kan. Jadi ini diberikan sebelum terjadinya suatu kehamilan gitu. Jadi tidak ada hubungannya. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya. Bisa ditampilkan pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Mbak Lilis dari Warta Kota, apakah pemberian obat-obat penyubur ini membuat berat badan naik? Kemudian berapa siklus pemberian obat subur ini? Kapan dihentikan dan mengapa harus dihentikan? Ya. Jadi obat-obat penyubur itu memang bisa meningkatkan berat badan, tapi tidak signifikan ya. Jadi ini terkait dengan hormon ya, terutama yang gonadotropin sih ya. Jadi biasanya berat badannya tidak signifikan, dan biasanya apabila obat-obat penyubur ini tidak dikonsumsi lagi akan kembali seperti normal. Jadi tidak, maksud saya tidak signifikan yang tadinya kurus gitu ya, normal weight jadi overweight, enggak seperti itu. Nah, kemudian berapa siklus pemberian obat subur ini? Jadi memang tujuan utama tadi kan adalah untuk melihat adanya ovulasi. Biasanya sih kalau pada kasus-kasus misalnya dengan pemberian clomiphene citrat atau letrozole, yang kita evaluasi ada atau tidaknya ovulasi. Dan yang kedua kita lihat ada atau tidaknya kehamilan. Gitu. Nah, pada kasus yang dimana tidak terjadi ovulasi walaupun dosis maksimal, tadi kan disebutkan misalnya pada clomiphene citrat 50 sampai 150 mg tidak terjadi ovulasi, maka kita reevaluasi. Kemungkinan dengan obat-obatan tersebut terjadi resistensi, jadi tidak ada respon sama sekali. Nah, ini kita harus beralih ke obat-obatan yang lebih tinggi. Contohnya tadi gonadotropin ya, biasanya dengan gonadotropin, pemberian obat-obat gonadotropin, masalah-masalah ini terselesaikan. Nah, jadi biasanya kita evaluasi 3 sampai 6 bulan. Kita lihat gitu, apakah ada ovulasi atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah terjadi kehamilan atau tidak. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan, kita harus berpikir, there must be something wrong gitu ya. Jadi contohnya tadi pada kasus PCOS, sudah diberikan obat-obatan penyubur, namun ovulasi terjadi, tapi tidak terjadi kehamilan juga. Nah, maka mungkin kita harus berpikir lebih tinggi gitu. Mungkin bukan hanya masalah di ovulasi, tapi mungkin kualitas sel telurnya gitu ya, atau mungkin ada penyebab-penyebab lain yang mungkin tidak terdeteksi, misalnya spermanya normal, tapi ternyata DNA fragmentasi spermanya tinggi gitu ya, jadi ada kerusakan DNA pada spermanya. Nah, maka mungkin terapi induksi ovulasi dan senggama terjadwal mungkin sudah tidak tepat lagi gitu ya. Jadi mungkin bahkan pasangan tersebut mungkin akan lebih baik ditangani dengan bayi tabung atau IVF, karena memang inseminasi ataupun dengan cara alami tadi tadi yang saya sebutkan senggama terjadwal, banyak hal-hal yang tidak bisa kita ketahui ya. Jadi kenapa 20-25%? Karena kita nggak tahu nih kualitas telurnya bagaimana, apakah saluran telurnya berhasil menangkap sel telur yang diovulasikan, apakah terjadi fertilisasi, apakah terjadi perkembangan dari embrionya, apakah embrio yang sudah berkembang ini berhasil menempel di dinding rahim. Nah, itu banyak faktor-faktor X yang bisa menggagalkan terjadinya suatu kehamilan. Nah, makanya kadang-kadang mungkin dengan begitu setelah 3-6 siklus kita evaluasi, mungkin perlu dievaluasi ulang, dan mungkin ada baiknya pasangan tersebut menempuh langkah yang lebih tinggi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Mbak Maya Nova hanya ada satu pertanyaan, apakah boleh atau bisa untuk langsung melakukan program kehamilan tahapan selanjutnya selain induksi ovulasi? Karena mungkin ada yang ingin menghindari resikonya, jadi dia langsung lompat gitu dok, bagaimana? Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi, induksi ovulasi itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ovulasi paling tidak 1 telur atau paling tidak 2 atau 3 telur pada kasus-kasus yang sudah mengalami ovulasi. Tapi obat-obatan yang digunakan, contohnya tadi ada obat suntik ya, gonadotropin ya, gonadotropin itu juga digunakan pada terapi-terapi infertilitas lainnya, pada inseminasi, bahkan bayi tabung, dosisnya bahkan lebih besar ya. Jadi sebenarnya ovulasi
mungkin bukan induksi ovulasi ya, namanya stimulasi ya, kalau dalam bahasa medisnya stimulasi ovarium itu biasanya akan ditempuh oleh pasangan. Ya mau mencoba dengan cara alami ataupun inseminasi atau bahkan bayi tabung. Di mana justru kita ingin mendapatkan telurnya semaksimal mungkin gitu. Ya, jadi tidak bisa terelakkan gitu ya. Nah, tapi jadi mungkin agak kurang tepat ininya pertanyaannya untuk menghindari risikonya, risiko dari induksi ovulasi ini maksudnya kan gitu ya. Jadi boleh saja loncat langsung ke program kehamilan selanjutnya, tapi bukan tujuannya untuk menghindari risikonya, tapi untuk meningkatkan angka keberhasilan, peluang kehamilan. Karena memang ternyata paling tinggi bayi tabung ya, kita tahu angka keberhasilannya sekitar 30-40%, inseminasi 10-20%, dan tadi induksi ovulasi dan senggama terjadwal itu kurang lebih 5-7% secara kumulatif gitu. Jadi boleh saja misalnya pasangan datang ini langsung memilih untuk bayi tabung atau langsung pengen inseminasi, boleh-boleh saja gitu ya, setelah kita jelaskan. Tapi kita tetap harus menjelaskan langkah-langkah yang mungkin tepat untuk dijalani oleh pasangan tersebut gitu. Jadi loncat ke program selanjutnya bukan karena ingin menghindari risikonya, tapi untuk meningkatkan peluang kehamilan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eni, Media Indonesia. Jika upaya induksi ovulasi gagal, apakah dianjurkan untuk diulang nih dok? Kemudian, apa perlu ditempuh upaya reproduksi berbantu? Jika iya, reproduksi berbantu jenis mana yang dipilih sebagai langkah lanjutan? Ya, sekali lagi, jika memang kasusnya adalah gangguan ovulasi, jika gagal di sini kita evaluasi gitu ya, gagalnya kira-kira kenapa. Kalau misalnya tidak terjadi ovulasi ya jelas kita harus mengulang mungkin dengan dosis yang lebih tinggi atau mungkin mengganti modalitas obatnya gitu ya. Tapi jika gagalnya karena tidak hamil, tadi kita lihat peluang kehamilan itu 20-30%, 20-25% gitu ya. Jadi ini mungkin hanya it's a matter of change ya. Jadi bisa diulang lagi ya sampai dengan 3-6 siklus. Tadi yang seperti saya sebut. Apabila gagal hamil setelah 6 siklus, nah kita baru 3 atau sampai 6 siklus kita boleh beranjak ke tahapan selanjutnya, misalnya dengan inseminasi atau bayi tabung gitu. Tapi kalau pada gangguan ovulasi, biasanya sih tidak ada masalah, misalnya murni tidak ada masalah di sperma gitu. Nah, mungkin dengan induksi ovulasi yang gagal, mungkin kurang tepat apabila kita loncat ke inseminasi. Mungkin akan lebih baik jika loncat ke bayi tabung, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah tetap melakukan evaluasi ulang, reevaluasi, seperti itu. Baik, evaluasi tadi kalau misalnya dari dokter 3-6 kali siklus ya dok ya? Ya, betul. Baik. Tapi kalau misalnya nih dok, dokter udah evaluasi sebenarnya bisa lakukan lagi gitu, tapi kemudian pasiennya, "Saya mau loncat aja deh dok," gitu. Itu nggak apa-apa ya dok berarti ya? Ya, nggak apa-apa. Mau Cuman lanjut, misalnya pasien memilih untuk lanjut ke tahapan selanjutnya, ya itu nggak masalah juga gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya lagi dok, dari Mbak Elifon dari kompas.com. Kapan seharusnya pasangan menikah itu memeriksakan diri dan merencanakan induksi ovulasi? Kemudian adakah syarat-syarat khusus yang tidak masuk dalam kategori boleh melakukan induksi ovulasi? Dan yang ketiga, apakah induksi ovulasi ini juga bisa gagal? Ya. Jadi pasangan menikah itu untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan sebenarnya tidak ada batasannya. Jadi kalau hanya untuk sekedar periksa seperti general check up gitu ya, itu boleh kapan saja, boleh kapan saja. Nah, tapi bagi mereka terutama yang pasangan yang ada gangguan-gangguan, misalnya ada gangguan haid gitu, siklus haidnya tidak teratur tanpa harus menunggu 1 tahun menikah, atau mungkin haidnya selalu bermasalah, haidnya selalu nyeri, atau mungkin ada riwayat-riwayat keguguran, sebelumnya riwayat keguguran berulang, atau ada riwayat operasi kandungan ya, misalnya operasi miom kah, itu operasi kista kah. Nah, beberapa pasangan-pasangan yang mengalami tersebut sebenarnya tidak ada pantangan untuk melakukan pemeriksaan lebih awal gitu. Nah, kemudian induksi ovulasi. Kapan merencanakan induksi ovulasi? Nah, tergantung apabila memang tidak ada
gangguan apa-apa, tidak ada gangguan induksi, tidak ada gangguan ovulasi pada pasangan tersebut, misalnya pada perempuannya, dan belum 1 tahun menikah, tadi seperti yang di awal saya jelaskan, sebenarnya kans untuk hamil itu cukup tinggi di 6 bulan pertama, 75%. Dalam 1 tahun bisa sampai 85-90%. Jadi jika memang ada gangguan apa-apa, sebenarnya pasangan tersebut kita encourage gitu, tetap untuk berhubungan secara rutin, teratur, gaya hidup yang sehat gitu ya. Kita tidak menganjurkan, tidak menyarankan induksi ovulasi terlebih dahulu. Tapi jika mereka memang yang jelas ada gangguan ovulasi, seperti tadi PCOS ya, haidnya jarang banget gitu. Nah, kita boleh memberikan obat-obatan tersebut lebih dini, lebih awal. Tentunya kita harus mencari juga penyebab-penyebab lainnya, dicek suaminya, spermanya, saluran telur, dan lain-lain gitu. Nah, syarat-syarat khusus yang tidak masuk dalam kategori. Jadi, tadi syarat untuk induksi ovulasi dan senggama terjadwal sebenarnya murni hanya gangguan ovulasi. Jadi tadi kan banyak ya penyebab gangguan-gangguan ovulasi. Dan gangguan ovulasi itu sendiri juga harus dieksplor lebih jauh lagi penyebabnya apa. Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau ada beberapa kondisi yang bahkan mungkin tanpa diberikan obat-obat penyubur ini, dengan hanya kita memperbaiki penyakitnya, underlying disease-nya, maka ovulasi akan kembali normal gitu. Nah, jadi syarat utamanya adalah mereka yang tidak ada gangguan lainnya seperti gangguan pada sperma ataupun gangguan pada saluran telur. Jadi paling cocok induksi ovulasi ya, maksud saya induksi ovulasi plus senggama terjadwal ya, yang alami ini paling cocok pada kasus-kasus yang murni gangguan ovulasi. Apa bisa gagal ya? Tentu saja bisa gitu ya. Jadi bisa saja gagal. Contohnya tadi kayak clomiphene citrat atau letrozol pada pasien-pasien misalnya PCOS ya. Ini saya sering juga menemukan kasus-kasus ini gagal, ternyata tidak bisa ovulasi juga gitu walaupun dosisnya sudah ditingkatkan. Nah, kita bisa memikirkan yang terapi yang lebih lanjut ya, misalnya dengan bayi tabung gitu atau dengan pemberian obat-obat yang injeksi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Indah, Investor Daily. Dokter, adakah tips atau saran bagi mereka yang sudah melakukan berbagai cara penanganan infertilitas tapi masih belum berhasil? Kemudian, apakah pandemi meningkatkan minat pasien infertilitas untuk mendapatkan penanganan di dalam negeri? Dan ketiga, biasanya kapan atau usia pernikahan ketika pasangan baru sadar membutuhkan penanganan infertilitas? Ya. Ya, jadi tips-tipsnya ya, jadi tips saran bagi mereka yang sudah melakukan berbagai cara penanganan infertilitas tapi masih belum berhasil. Jadi tipsnya memang yang paling utama itu sebenarnya mentally ya. Mental itu, kesehatan mental itu sangat diutamakan pada pasien-pasien infertilitas. Jadi memang udah banyak penelitian yang membuktikan bahwa infertilitas ini sendiri, penanganan infertilitas sendiri bisa menyebabkan gangguan-gangguan psikologis ya, jadi gangguan psikologis, anxiety, depresi dan lain-lain kepada pasangan-pasangan yang mengalami gangguan infertilitas. Jadi dengan mereka mencoba berbagai cara namun belum berhasil gitu ya. Jadi ups and down gitu seperti roller coaster ya. Jadi sarannya yang pertama bagi mereka yang sudah melakukan berbagai cara ini tapi belum gagal, tetap yang pertama adalah positive thinking gitu. Positive thinking, kemudian mungkin memang harus mencari support group ya. Jadi mungkin berkonsultasi atau mungkin mencari support group beberapa, mungkin kadang-kadang sekarang banyak ya, jadi kayak ada kumpulan pasangan-pasangan gitu ya. Jadi ada kayak grup tertentu dengan dipimpin oleh psikolog atau psikiater gitu. Sharing gitu ya. Kemudian konsultasi dengan psikolog atau psikiater gitu ya. Kemudian mungkin mencoba beberapa terapi alternatif seperti akupunktur, itu cukup efektif untuk mengurangi kadar stres gitu bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan infertilitas dan sudah mencoba berbagai cara gitu ya. Jadi it's okay gitu if you're not okay gitu. Jadi sangat nggak masalah gitu kalau misalnya mereka yang sudah mengalami udah mengikuti berbagai penanganan infertilitas ingin mencoba rehat terlebih dahulu gitu ya, rehat terlebih dahulu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan mental kembali untuk apabila ingin mencoba kembali di kemudian hari, mereka cukup siap gitu.
Jadi itu tips-tips dari saya sih sebenarnya mungkin ya lebih ke arah psikis ya, mencari support group gitu, kemudian berkonsultasi ke psikiater atau psikolog gitu, kemudian tetap positive thinking gitu ya, kemudian gaya hidup tetap dipertahankan karena tidak tidak menutup kemungkinan beberapa mereka yang drop out dari penanganan infertilitas ini ternyata bisa hamil alami gitu ya, dengan mereka memperbaiki gaya hidupnya dan lain-lain gitu. Jadi cukup banyak kasusnya gitu. Kemudian pandemi, ya betul, betul sekali. Jadi memang trennya sekarang sejak pandemi ini pasien infertilitas yang tadinya mungkin ke luar negeri, ke Pineng ya atau ke Singapura gitu, lebih memilih untuk mencoba penanganan infertilitas dalam negeri ya. Jadi kita lihat juga ada beberapa pasien kita di sini yang biasanya dia ke Pineng gitu, kemudian mencoba IVF di center kita dan ternyata hamil gitu ya. Nah, itu tentunya itu akan mempengaruhi ya, pandemi ini mempengaruhi minat pasien tersebut. Kemudian biasanya kapan atau usia pernikahan ketika pasien baru sadar membutuhkan. Nah, biasanya memang kebanyakan memang setelah 6 bulan ya. Jadi setelah 6 bulan, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa pasangan yang mungkin baru 1 bulan menikah langsung datang ke dokter gitu ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Untuk hanya memeriksakan apabila mereka ada gangguan tertentu gitu ya, itu nggak masalah, itu bagaikan check up gitu ya. Jadi kalau ketahuan lebih awal lebih baik penanganannya lebih cepat gitu. Nah, tapi rata-rata memang pasangan-pasangan tersebut baru membutuhkan penanganan infertilitas jika mereka kurang lebih 6 sampai 1 tahun belum juga dikaruniai momongan, atau bagi mereka yang mungkin haidnya sangat tidak teratur. Nah, itu paling sering juga ya. Jadi walaupun dia tidak ada belum sampai 6 bulan atau 1 tahun, tapi memang mungkin dari awal, dari sejak gadis haidnya nggak teratur gitu, atau mungkin ada riwayat-riwayat operasi sebelumnya. Biasanya mereka akan lebih cepat gitu datang ke dokter untuk meminta pertolongan untuk penanganan infertilitas. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sudah siapkah pertanyaan selanjutnya? Tadi banyak ya dok, udah menjawab banyak pertanyaan. Masih banyak nih dok pertanyaannya, jurnalisnya sangat curious sepertinya. Iya. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Fitri dari Liputan 6. Kenapa peluang kehamilan turun setelah menikah 1 tahun? Kemudian, seberapa efektif induksi ovulasi? Apa saja yang mempengaruhi kegagalan induksi ovulasi? Apakah lifestyle juga mempengaruhi? Kemudian, nyeri haid yang membentuk ovulasi jadi normal ya dok? Kalau minum obat untuk meredakan nyeri, apakah mempengaruhi pembentukan sel telur? Ya, jadi peluang kehamilan itu turun setelah 1 tahun menikah. Jadi memang nggak ada penelitian khusus ya kenapa seperti itu. Jadi memang biasanya sih ini terkait mungkin memang ada masalah gitu ya. Jadi menurun ya karena memang ada masalah gitu. Jadi pada pasien-pasien tersebut yang 1 tahun menikah dan belum hamil, peluangnya hanya 3% karena mungkin setelah diperiksa ternyata memang ada masalah. Masalah misalnya di spermanya. 30% penyebab gangguan kesuburan itu adalah masalah di pria. Kemudian masalah di wanitanya 30% juga. Atau gabungan, di perempuannya ada masalah, di laki-lakinya ada masalah. Kemudian atau unexplained. Unexplained itu kurang lebih 10-15%. Nah, ini yang agak-agak repot unexplained ini karena ini sangat frustrating ya, sangat bikin putus asa gitu ya, baik sama dokternya maupun sama pasiennya gitu, karena semua normal gitu. Jadi kenapa menurun ya karena memang mungkin ada penyebab gitu ya, jadi memang ada gangguan pada pasangan-pasangan tersebut gitu. Nah kemudian seberapa efektif induksi ovulasi? Cukup efektif ya, jadi cukup efektif, terutama pada pasien-pasien yang anovulasi tadi ya, jadi sudah saya jelaskan berulang-ulang gitu ya. Mereka yang gangguan ovulasi itu sebenarnya nggak ada masalah lain, hanya masalah nggak ada telur aja gitu. Jadi gimana mau hamil gitu kan ya, sel telurnya nggak ada gitu.
dengan cara kita menciptakan ovulasi dan angka ovulasinya cukup tinggi sekitar 80%, kadang-kadang tanpa harus inseminasi atau bayi tabung, bahkan mungkin dalam satu siklus aja gitu ya, dalam satu siklus, maksudnya dalam satu kali pertemuan langsung hamil di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, itu pada kasus-kasus anovulasi. Jadi cukup efektif, sekitar 20-25% pada gangguan ovulasi murni ya. Tapi kalau ada gangguan-gangguan lain tadi yang seperti saya sebutkan, ada gangguan unexplained ya. Unexplained sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa, tapi ada mungkin gangguan-gangguan yang tidak terdeteksi gitu. Atau gangguan sperma atau gangguan saluran telur ya, endometriosis, angkanya menjadi turun gitu. Kurang lebih secara kumulatif keseluruhan 5-7%. Nah, lifestyle mempengaruhi ya. Jadi nggak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang gagal berovulasi karena mungkin lifestyle-nya nggak diperbaiki ya. Jadi kita berikan obatan penyubur, tapi dia misalnya overweight, PCOS dengan overweight atau obesitas. Tetap obesitas gitu ya. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki lifestyle-nya, tidak berusaha mengurangi berat badannya gitu ya. Kemungkinan induksi ovulasi itu akan gagal gitu. Ya, karena mungkin kadar-kadar hormonnya masih, misalnya hormon kalau pada pasien-pasien PCOS itu androgennya tinggi, hormon androgennya tinggi gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi keberhasilan dari induksi ovulasi tersebut. Nah, kemudian dari haid yang membentuk ovulasi jadi normal. Oke. Obat-obat anti nyeri ya. Jadi obat anti nyeri memang jadi pada proses ovulasi itu terjadi pelepasan prostaglandin gitu ya. Prostaglandin yang menyebabkan sel telur itu lepas daripada cangkangnya tadi ya. Nah, beberapa obat-obatan anti nyeri yang biasanya obat-obat anti nyeri itu anti prostaglandin ya, yang dikonsumsi mendekati ovulasi, mendekati masa subur, itu bisa menyebabkan kegagalan terjadinya ovulasi gitu. Jadi memang obat-obatan nyeri gitu. Tapi kalau di awal-awal haid gitu, misalnya pada saat haid gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dikonsumsinya misalnya pada saat-saat menjelang ovulasi ya, pada saat-saat masa subur, itu bisa mempengaruhi ovulasi gitu ya. Jadi memang udah terbukti obat-obatan seperti anti prostaglandin yang obat-obat nyeri gitu, nah itu bisa menyebabkan ovulasi tidak terjadi karena dia anti prostaglandin. Prostaglandinnya tidak terlepaskan sehingga tidak bisa terjadi pelepasan sel telur dari cangkang telurnya tadi gitu. Baik, dan ini pertanyaan terakhir untuk kita siang hari ini, Dokter, dari Mbak Desinta dari Bisnis Indonesia. Dokter, berapa persen gangguan ovulasi bisa terjadi pada pasangan usia di atas 30 tahun? Kemudian ketika menjalani metode ini, hal apa saja atau makanan apa saja yang harus dihindari? Ya, jadi gangguan ovulasi itu sebenarnya secara kumulatif ya, secara kumulatif memang sekitar 40%, cukup tinggi pada pasien infertilitas nih, bukan pada pasien secara umum ya. Nah, pada pasien secara umum itu kurang lebih 10-15% gitu ya. Jadi kalau di atas 30 tahun angkanya mungkin lebih tinggi, bisa lebih tinggi dari 10-15% gitu. Ya, apalagi di atas 35 tahun ke atas ya. Jadi 35-37 tahun itu angka gangguan ovulasinya bisa lebih tinggi. Nah, kemudian makanan. Nah, makanan-makanan yang perlu dihindari. Sebenarnya nggak ada makanan khusus untuk gangguan kesuburannya. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi, yang disarankan untuk dikonsumsi itu yang gizinya seimbang. Memang lebih disarankan untuk makanan-makanan yang organik gitu. Jadi yang istilahnya yang alami ya. Jadi yang sedikit diproses gitu. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Kemudian lemak dihindari ya, lemak-lemak hewani gitu ya, karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat yang dihindari itu adalah karbohidrat yang simplex gitu. Jadi contohnya adalah karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi maksudnya indeks glikemik tinggi itu jadi maksudnya gampang dipecah gitu ya. Jadi gampang dipecah karbohidrat simplex, contohnya nasi gitu ya, tepung-tepung seperti itu. Tapi makanan khusus sebenarnya nggak ada. Jadi yang tetap disarankan itu adalah gizi yang seimbang seperti itu.
Baik, itu tadi pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab kita siang hari ini, Dokter. Terima kasih sudah mau menjawab begitu banyak pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Sama-sama. Dan sebelum mengakhiri, seperti yang tadi udah saya infokan di awal, hari ini ada hadiah khusus dari Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk 2 penanya terbaik, gitu. Mungkin silakan Mbak Septi atau Dokter Olive mengumumkan siapa nih kira-kira yang tadi memberikan pertanyaan terbaik. Sulit ya Dok, karena banyak sekali. Harus ngeliat lagi nih. Tadi pertanyaan yang terbaik dari kompas.com ya, Mbak Elifon. Oke, satu lagi ya Dokter. Sama dari Mbak Fitri Syarifah, yang menanyakan kenapa peluang kehamilan turun setelah 1 tahun. Oke, terima kasih Dokter. Selamat untuk 2 penanya terbaik kita siang hari ini. Ada Mbak Elifon dari kompas.com dan Mbak Fitri dari liputan6.com. Untuk rekan-rekan yang lain, jangan sedih, mungkin bisa dicoba lagi pada kegiatan media discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group selanjutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Olive yang sudah mau bergabung dalam kegiatan kita siang hari ini. Terima kasih juga Mbak Septi dan seluruh rekan-rekan jurnalis yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Dan mengingatkan juga bahwa nanti kami dari Agrakom akan mengirimkan link untuk feedback kegiatan kita siang hari ini dan mohon bantuannya untuk diisi sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian kegiatan kita siang hari ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan sampai jumpa di kegiatan Small Group Media Discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.